Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan pelajaran daring hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Amin. Bagaimana nih kabar para pejuang daring? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Untuk yang diputuskan pacarnya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Amin. Untuk kamu yang sering disakiti karena pacaran, ya solusi dari saya sih ya udah, jangan pacaran aja. Baiklah, kita kembali ke materi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai alur produksi multimedia, tentang perancangan ide dari identifikasi gagasan sampai dengan shooting script. Nah, kali ini kita lanjut yuk ke langkah selanjutnya yang masih berkecimpung dalam langkah praproduksi. Setelah perancangan ide, selanjutnya itu adalah membuat proposal. Nah, proposal ini dibuat tiada lain untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Selain itu, dalam proposal biasanya juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam pembuatan proposal proyek multimedia tidak jauh beda dengan pembuatan proposal pada umum. Berikut adalah bagian-bagian pada proposal proyek multimedia. Yang pertama, ada judul atau nama produk multimedia. Judul ini harus mewakili isi dari keseluruhan produk multimedia, juga sebagai daya tarik minat para penonton. Ya jelas, judul adalah hal pertama yang dilihat sebelum para penonton menyaksikan isi cerita. Jika judul dapat memunculkan rasa penasaran dan ketertarikan penonton, maka dari situlah judul tersebut dapat dikatakan berhasil. Oke, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang terkandung dalam produk multimedia yang dibuat harus mampu membuat setiap orang memberikan kepercayaan terhadap ketercapaian tujuan tersebut. Buat orang-orang yakin akan keberhasilan dari proses program yang diajukan. Lanjut, ada target pasar dan segmentasi program. Pada bagian ini dicantumkan mengenai siapa sajakah yang akan menyaksikan hasil produk multimedia kita. Apakah anak kecil, remaja, dewasa, ataupun lansia. Apakah dia itu orang pecinta mistik? Apakah dia yang berjiwa petualang? Ataupun dia yang senang
menempatkan ahli lighting pada kamera. Ya, hasilnya pasti tidak akan optimal. Nah, yang terakhir adalah menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan diperlukan dalam membuat hasil produk multimedia. Masukkan semuanya secara detail dari awal sampai akhir, sehingga kita dapat melakukan penekanan biaya yang tidak perlu. Masukkan dana tak terduga juga sebagai asuransi sementara proyek untuk menangani hal yang datang secara mendadak di kemudian hari. Nah, itu adalah isi dari proposalnya. Dari awal sampai akhir pembuatan proposal sudah kita simak. Yang diawali dari judul dan diakhiri oleh menentukan anggaran. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan sampel atau prototype. Sebelum melaksanakan proyek, alangkah baiknya dibuat dulu versi sampel atau contoh yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama dengan produk yang akan kita buat, sehingga para kru atau tim dapat membayangkan pekerjaan mereka ke depan akan seperti apa. Misal, pada prototipe ada adegan saat hujan. Nah, pada kepala kru akan muncul bayangan lokasi nanti seperti apa. Nanti mereka akan mempersiapkan gula untuk memasak mie. Ya enggak lah, mereka pasti akan mempersiapkan jas hujan, pelindung kamera, selang air, dan sejenis. Selanjutnya yaitu menyiapkan rancangan desain. Dari skenario yang sudah jadi, kita dapat membayangkan hasil yang akan terwujud, sehingga kita dapat merancang konsep desain grafis, efek visual, efek audio, dan arsitektural. Nah, ini yang terakhir, yaitu persiapan proses produksi. Tahap ini merupakan persiapan terakhir sebelum terjun ke medan perang. Langkah yang dilakukan diantaranya yaitu pengakhiran atau pengokohan alur cerita, kemudian pengokohan atau penentuan daftar peralatan ENG atau EFP. Wah, bukan Free Fire ya, bukan MM. ENG adalah kepanjangan dari Electronic News Gathering, yang berarti peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi sederhana dengan jumlah personil yang terlibat itu relatif sedikit dan biaya yang kecil. Sedangkan EFP merupakan kepanjangan dari Electronic Film Production, yang merupakan kebalikan dari ENG. Oke, mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena manusia adalah tempatnya hilaf dan salah. Jangan lupa prokes, jangan lupa sholat, jangan lupa pula like, comment, subscribe, and share. Oh iya, jika ada yang belum jelas atau gak paham, tulis aja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.